Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kita di channel Jadumoto Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe. Kemudian nyalakan juga lonceng supaya teman-teman mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Kalau teman-teman ada yang berkeinginan untuk membeli kendaraan baru utamanya Toyota, teman-teman bisa menghubungi rekan kami, Bapak Irfan Dano. Nomornya ada di bawah. Teman-teman juga bisa mungkin bertanya perihal teknik kendaraannya, ada masalah ke rekan admin kami, seorang teknisi, nomornya juga ada di bawah. Teman-teman bisa juga DM pertanyaan juga ke Instagram di jaduman.otomotif. Teman-teman juga bisa mendukung kami secara finansial dengan mengklik link di kolom deskripsi ya, di Saweria. Di video kali ini kita akan memperkenalkan sebuah spare part pengganti yang bendanya ada, kemudian fungsinya juga bagus, tapi masih jarang yang ganti ya, masih jarang ada yang tahu kalau spare part itu ada. Spare partnya adalah anti squall sim atau plat pendukung yang letaknya di antara kaliper kendaraan dan brake pad. Anti squall sim ini yang baru ini bisa digunakan di kendaraan Avanza yang baru, yang penggerak depan, atau kendaraan yang Raiser. Fungsinya adalah untuk kendaraan Avanza baru sama Raiser itu, untuk rem masalah utamanya adalah rem bunyi decit. Di situ banyak sekali kasusnya seperti itu ya. Pokok kena kotoran sedikit atau habis kena hujan, terjang air, itu bunyi decit. Biasanya itu kita perbaiki dengan mengganti grease ya, mengganti fat yang lebih lekat, jadi lebih kental, lebih lekat, ditaruh di antara simnya sama brake padnya biar dia nggak goyang-goyang simnya. Dan ternyata sekarang itu ada sim penggantinya yang lebih bagus daripada sim yang terpasang pada kendaraan. Jadi pada video kali ini kita akan memperkenalkan SIM ini, bedanya apa, kemudian cara masangnya gimana, kemudian cara tampilan juga apa bedanya yang baru sama yang lama. Langsung aja kita simak. Halo teman-teman, hari ini kita mau menunjukkan ya, review salah satu part yang dipunyai Toyota, tapi jarang ada yang tahu ya. Jarang ada yang ganti, soalnya jarang ada yang tahu. Padahal fungsinya cukup manjur ya, fungsinya cukup penting, cukup manjur. Jadi untuk kendaraan Toyota Raiser sama Avanza yang baru ya, Raiser sama Avanza yang baru itu ada part anti squall sim. Jadi dia itu yang biasanya letaknya di area brake pad, dia yang menghubungkan antara brake pad dengan piston penekan ya. Itu Toyota punya yang versi karbon ya. Ini adalah anti squall sim yang versi karbon. Nomor partnya adalah 47744 B1080. Jadi dia ini versi karbon dari yang biasanya itu cuma plat metal gitu ya. Khusus untuk Avanza yang baru, yang penggerak depan sama Toyota Raiser. Fungsinya adalah anti squall sim ini mencegah sekaligus mengobati ya keluhan rem bunyi cekit-cekit ya. Ini memang masalah dari Raiser sama Avanza baru. Itu kalau kita perhatikan itu seringkali ya, biasanya habis kena air atau habis kena kotoran, atau sering itu bunyi cekit-cekit kalau sedang direm. Biasanya kalau ke bengkel itu kita bersihkan, kemudian kita ganti dengan stempet yang bagus ya, stempet yang bisa mencegah bunyi. Padahal sebenarnya Toyota itu punya anti squall sim yang karbon, yang memang difungsikan untuk mencegah sekaligus mengobati keluhan bunyi cekit-cekit pada kendaraan Avanza yang baru sama Raiser.
Baik, ini posisi kita melakukan pembongkaran pada area rem depan kendaraannya Raize. Jadi untuk rem depan brake pad itu normalnya seperti ini ya. Ini brake pad, kemudian ini anti squeal shim-nya. Modelnya plat biasa gini ya, plat metal. Seperti ini. Dalamnya ada plat lagi, luarnya seperti ini. Untuk yang versi karbon itu seperti ini. Jadi sama, di dalamnya ada plat lagi. Cuma untuk bagian luar ini dari karbon. Dia lebih tebal secara ketebalan daripada yang metal. Yang metal ini kan tipis. Untuk yang karbon dia lebih tebal. Kemudian kalau dipasang ya jadinya seperti ini ya. Ini brake pad sama. Kemudian untuk shim-nya, anti squeal shim-nya itu menggunakan yang versi karbon. Nanti bentuknya jadi seperti ini. Kalau sudah dipasang seperti ini, nanti tinggal dipasang aja seperti biasa pada kendaraan. Kalau kita coba ukur secara fisik untuk anti squeal shim yang bawaan kendaraan ya, itu sekitar 0,9 ya, 0,91 mm. Jadi dia nggak sampai 1 mili, sekitar 0,9 atau 0,91 mm untuk yang lama. Sedangkan kalau kita ukur yang baru, yang karbon, itu ketebalannya sekitar 1,9 ya, 1,9 atau 1,10 mm. Jadi sebenarnya ada beda ketebalan sekitar 0,2 mili untuk satu sisi. Kalau dua sisi artinya akan beda sekitar 0,4 sampai 0,5 mm. Yang baru, yang karbon lebih tebal daripada yang bawaan kendaraan sekitar 0,4 sampai 0,5 mm. Untuk saat pemasangan beda dengan Avanza ya. Kalau teman-teman punya kendaraan Avanza, itu kalau ganti yang shim karbon itu bisa langsung dipasang. Tapi untuk yang Raize itu kalau dipasang dia itu nggak bisa rapat ya. Dia nggak bisa rapat karena ada ini. Untuk Avanza ini tidak masalah karena kalipernya itu bisa nutup dengan sempurna. Tapi untuk yang Raize ini harus diratakan dulu supaya dia bisa terpasang dengan baik ya. Khusus untuk Raize aja. Kalau untuk Avanza bisa langsung dipasang. Yang Raize ini harus diratakan dulu, yang dua ini. Nah, jadi untuk yang khusus untuk Raize ya, nah ini yang plat tekuan ini, itu nanti akan menghalangi kaliper untuk menutup ya, khusus untuk Raize. Jadi harus dibikin rata seperti ini. Ini mudah ya, untuk meratakannya itu tinggal pakai tang bisa ya. Jadi dia empuk, tidak keras, mudah untuk diratakan. Untuk Raize harus dipasang seperti ini supaya tidak menghalangi kaliper. Sedangkan kalau untuk Avanza yang baru itu langsung dipasang aja, tidak ada masalah. Nah, setelah diratakan seperti ini ya, setelah diratakan, bawah juga diratakan, itu baru kalipernya bisa masuk dengan enak ya. Sudah tinggal dipasang aja untuk baut yang belakang. Kemudian setelah selesai, yang sebelah kanan juga diganti dengan cara yang sama. Baik, ini adalah penampakan setelah penggantian anti squeal shim dengan yang karbon. Secara estetika lebih bagus karena warnanya hitam daripada yang lama ya, warnanya putih. Kemudian secara fungsi dia juga akan mencegah sekaligus mengobati keluhan bunyi decit saat direm, utamanya pada Avanza yang terbaru yang penggerak depan sama Toyota Raize. Jadi setelah kita membahas di video tadi, kesimpulannya adalah berdasarkan pengalaman kita di bengkel ya, SIM yang baru ini benar-benar manjur ya. Jadi kalau sudah diganti SIM yang baru itu tidak ada keluhan bunyi decit
yang sebelumnya waktu kita perbaiki dengan mengganti fade yang bagus, yang lebih lengket, lebih lekat, itu kalau kena hujan atau mungkin fade-nya hilang ya, tersapu oleh kotoran, itu bunyi lagi. Balik lagi, kita bersihkan lagi, kita ganti fade lagi, dipakai lagi. Tapi untuk yang setelah penggantian, setelah kita coba kenalkan ya, kita sarankan customer untuk mengganti SIM yang baru, yang dari karbon, itu sudah tidak ada keluhan berulang tentang masalah rem yang bunyi decit untuk Avanza yang penggerak depan dan Laize. Jadi apakah ini worth it ya? Kalau bagi kami yang kerja di bengkel ini sangat bagus karena manjur, keluhannya tidak akan, sejauh ini tidak berulang keluhan suara decit. Tapi mungkin kalau teman-teman ada pertimbangan lain, apakah memilih diperbaiki saja atau mungkin mau ganti SIM? Kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung aja di kolom komentar, kemudian boleh di like, di share juga ke teman-teman yang lain pengguna Avanza yang baru ataupun Laize. Terima kasih telah menyaksikan video kami.